Nah, seperti sebut tadi ini Charles Duhigg membagi tiga, saya akan bagi dua secara tiga aja gitu. Yang pertama adalah kebiasaan individu. Nah, kebiasaan individu yang selalu kita ulang-ulang adalah pendapatnya Lotze. Di resensi saya tentang buku ini juga saya menjabarkan pendapatnya Lotze, yaitu uh, pola pikir itu mengubah tindak perkataan, perkataan mengubah tindakan, tindakan mengubah kebiasaan. Ini kita lihat bawahi kebiasaan, kebiasaan mengubah karakter, karakter itu akhlak, dan karakter atau akhlak mengubah takdir. Sehingga takdir itu bisa berubah melalui kebiasaan, sehingga bertitik tolak pada pola pikir atau mindset. Sehingga mindset ini sangat-sangat penting. Maka tadi katanya Albar maupun Sidra, penting untuk kita mengetahui, misalnya kalau kita mengubah kebiasaan, bagaimana pola pikir kita itu berubah. Salah satunya adalah lingkungan. Salah duanya adalah bacaan. Salah tiganya adalah jiwa. Nah, jiwa ini yang ada dalam internal kita. Jadi bagaimana kita menyikapi jiwa di Ramadan itu momentum yang paling tepat. Sehingga setelah Ramadan kita mesti melanjutin gitu. Bagaimana kita melanjutkan keberkahan-keberkahan Ramadan. Keberkahan menurut Reza Hari adalah bertambahnya kebaikan. Sehingga bulan Ramadan disebut sebagai bulan yang sangat penuh kebaikan. Karena sering bertambah kebaikan ini makanya disebut sebagai berkah. Gitu. Nah, keberkahan Ramadan itu kan kita sangat berharap dan memang ditujukan agar 11 bulan lainnya ini mengikuti atau menadani Ramadan. Ramadan kan bulan terbaik atau dia teladan dari semua bulan, dari 12 bulan dia teladan. Bagaimana Ramadan ini menjadi teladan bagi 11 bulan lain, sehingga jangan sampai sholat kita tidak ada putus di Ramadan, pas sudah Syawal sampai Syakban ya hancur lagi gitu kan. Masa cuma 1 bulan gitu keberkahan datang dalam diri kita gitu. Mestinya kita lanjutkan gitu ya. Supaya ada light star, ada bintang pemandu. Ramadan adalah light star atau bintang pemandu bagi bulan-bulan lainnya. Sehingga harus kita ulang-ulang terusin pembicaraan atau kita perbaharui lagi pembicaraan seputar keberkahan Ramadan sendiri, sehingga ada pengaruhnya gitu, ada implikasinya terhadap 11 bulan lainnya. Nah, mindset ini yang begitu penting atau otak-otak. Nah, di salah satu bukunya, di salah satu babnya, specifically di bab terakhir, Charles Duhigg menjelaskan tentang neurologi kehendak bebas. Atau apa sih yang menjadikan otak kita memilih satu kebiasaan tertentu dibandingkan kebiasaan yang lain. Ini yang disebut sebagai neurologi kehendak bebas. Atau yang disebut sebagai neurologi free will. Nah, yang membuat kita memilih satu kebiasaan tertentu dan kebiasaan lainnya, itu yang menjadi begitu penting. Nah, sehingga kata Charles Duhigg itu penting kita untuk mengetahui apa yang kemudian disebut sebagai otak yang mengidam. Otak yang mengidam ini melahirkan kaidah emas, bahwa kalau kita mau ubah sesuatu, kalau kita mau ubah kebiasaan, kita harus menerapkan kaidah emas. Bahwa kalau kita misalnya kebiasaan positif ya, kalau kita berhasil melakukan kebiasaan positif itu, kita akan mendapatkan ganjaran positif, dan kalau kita tidak melakukan kebiasaan positif itu, kita akan kita harus menghukum diri kita gitu. Jadi harus ada reward dan ada punishment. Nah, kita ambil contoh yang tadi. Makanya saya tadi bertanya, apa kebaikan yang tertambah di bulan Ramadan yang tidak bisa kita lakukan di bulan-bulan ini? Pertama, dari Yosento Hidra, yaitu tarwi. Nah, tarwi kan keberkahan bulan Ramadan. 1% aja di waktu kita itu tarwi, tapi sangat signifikan. Nah, tarwi gitu loh. Waktu di bulan Ramadan itu, kalau kita berhasil lakukan, tentunya kita dapat pahala. Ada kepuasan batin, ada endorfin di kepala kita. Gitu. Nah, kalau kita tidak melakukan tarwi, mestinya kita menghukum diri kita. Hukumannya misalnya, kalau kita terlambat tarwi nih, kita tiduran atau malas, pas bangun, sahur, kita langsung harus tahajud, dan sebagainya. Gitu. Supaya ada pengganti, atau dalam tanda kutip, hukuman bagi tidak tarwinya kita. Nah, itu yang disebut sebagai kaidah emas atau otak yang mengidam. Begitu sebaliknya, misalnya yang saya tanya kepada Resento Albar mengenai kebiasaan buruk. Contoh kebiasaan buruk yang dipaparkan Albar adalah kita menjadi lebih cepat bangun karena kita harus bangun sahur, kita tahajud dan sebagainya. Nah, kalau kita berhasil bangun sahur, kita harus memberikan ganjaran positif dalam keberhasilan habit baru kita itu. Yang saya maksud ganjaran ini adalah bukan ganjaran bicara pahala dan dosa, karena itu prerogatif Tuhan tentunya ya. Tapi ganjarannya mestinya haruslah material. Misalnya kalau kita berhasil bangun sahur dan kemudian tahajud bangun sahur itu, mestinya kita memanjakan diri dalam tanda kutip, kita memberikan reward. Misalnya dengan karena saya berhasil bangun sahur di hari pertama, kan hari pertama itu yang susah. Saya mau
makan yang enak deh gitu ya, bukan makanan-makanannya, tapi makanan enak tidak mesti tidak sehat loh ya. Soalnya saya mau makan apa ya, ini sereal kah dan sebagainya gitu ya. Yang ini enak dan begitu silakan teman-teman pilih sendiri. Dan kalau saya tidak berhasil bangun sahur, saya mendapatkan ganjaran negatif. Ganjaran negatifnya itu adalah saya pasti akan lapar. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita ambil contoh lain, misalnya eh, ada kebiasaan yang kita tinggalkan bagi teman-teman perokok tentunya ya, yaitu tidak merokok di siang hari. Ganjaran positifnya, ganjaran positif ketika dia tidak merokok, dia akan jantungnya akan lebih sehat, uangnya bisa dikasih beli buku atau beli Quran yang baru dan sebagainya. Sementara ganjaran negatifnya ketika dia tidak berhasil menghentikan rokoknya di siang hari, puasanya pasti batal. Itu satu. Yang kedua, selain puasanya batal, dia harus menghukum dirinya sendiri dengan memberikan uang gajinya kepada istrinya supaya nanti otaknya yang mengidam akan berpikir, wah harus besok ini tidak merokok, bukan hanya karena itu membatalkan puasa, tetapi habis itu gajiku ya kasih terus istriku. Ya kurang lebih seperti itu ganjaran positif dan negatif terhadap satu kebiasaan, apakah itu baik, kebiasaan baik maupun kebiasaan buruk. Nah, di bagian kedua yang kemudian saya gabung yaitu kebiasaan organisasi atau kebiasaan komunitas, karena subjeknya sama, cuma tempatnya saja berbeda, satu di kantor atau sekolah, satunya di komunitas atau lingkungan. Nah, yang penting di kebiasaan atau organisasi atau komunitas adalah satu, adanya visi. Itu penting sekali. Maka dalam satu organisasi, misalnya kayak kami di Resensi, visi kami adalah bridging education and welfare atau menjembatani pendidikan dan kesejahteraan. Nah, dari visi ini lahirlah misi. Ini poin yang kedua yang juga penting, yaitu misi. Nah, misi itu adalah penjabaran dari visi. Maka visi perusahaan itu harus jelas. Kalau teman-teman mau masuk di perusahaan tertentu, harus jelas visinya. Misalnya teman-teman mau jadi ASN, harus ada visinya di kementeriannya atau bahkan visi bernegara gitu. Jangan masuk ASN, ternyata mau menegakkan khilafah atau membenci NKRI, ini kan lucu gitu ya. Kok masuk di ini kok apa gitu, merongrong NKRI dong kalau gitu gitu. Makanya kemarin ASN misalnya yang ada di BUMN dan sebagainya yang terindikasi HTI itu bisa saja dikeluarkan karena tidak sesuai nih visinya. Yang kedua misi. Misi seperti jelaskan tadi adalah penjabaran dari visi. Yang ketiga adalah regulasi. Regulasi suatu komunitas atau perusahaan itu penting. Supaya kita lihat. Kita kan masuk komunitas tidak lihat regulasinya. Jangan komunitas. Grup WhatsApp-mu saja. Kita masuk grup WhatsApp, tidak baca description grupnya gitu. Itu kan description grup kurang lebih visi, misi, dan regulasi. Maka kalau teman-teman masuk di suatu grup atau diundang, lihat langsung description grupnya apa. Kalau tidak ada yang tidak jelas gitu, Mas. Jadi teman-teman bisa tanya. Kayak kemarin ada grup bedah buku, tapi bedah bukunya sudah selesai. Daripada teman-teman keluar, saya sarankan ke admin, saya bilang bagaimana kalau kita ganti nama grupnya dan perjelas deskripsi grupnya supaya bisa menjadi ajang silaturahmi atau bla bla bla. Nah, begitu pun ya misalnya di grup kontributor resensi, di situ kan dijelaskan bahwa regulasi atau habit-habit di resensi itu kayak gimana, kita live-nya itu gimana, itu supaya jelas, supaya tidak jadi bias pembicaraan di grup, sehingga grup kontributor resensi walaupun penghuninya banyak sekali, menurut kalau saya subjektivitas saya itu salah satu grup yang paling banyak penghuninya 170-an lebih, tapi agak minim pembicaraan, tidak bacot, hanya membicarakan hal-hal ya seputar literasi saja sesuai dengan tujuan grup. Maka penting itu regulasi. Yang keempat adalah kepemimpinan. Kepemimpinan itu lahir dari seorang pemimpin yang menerjemahkan visi, misi, regulasi. Itu penting. Nah, tetapi kalau teman-teman merasa bahwa itu cukup dan sudah enggak, karena ada yang bilang namanya krisis. Krisis inilah yang kemudian menguji kebiasaan pada suatu komunitas. Sehingga lahirlah budaya organisasi. Karena ada itu corporate culture-nya gimana gitu, suatu organisasi. Misalnya Google gimana, corporate-nya gimana. Misalnya kalau kami di Resensi selama 2 tahun ini ada juga culture-nya gitu ya. Kita tidak terlalu bacot orangnya, dalam artian kita hanya bicara kalau berdasarkan buku, sehingga diskusi-diskusi Resensi harus berdasarkan buku, bukan hanya bias pembicaraan gitu, semua menjadi tiba-tiba pakar pada semua bidang.
Tapi bagi kami upayakan yang suka pendidikan, misalnya Ferdi ya bicara pendidikan, Fikram suka otak, ya bicara otak gitu dan sebagainya. Misalnya suka bicara tentang keluargaan, ya bicara yang keluargaan atau paling tidak anatomi dari keluargaan, yaitu adab-adab dari setiap keluarga. Misalnya Sidra bicara ekonomi, ekonomi aja terus. Aldi bicara agama supaya terjadi key culture dalam suatu korporasi atau perusahaan atau komunitas. Nah, yang terakhir yang mau saya sampaikan, apa sih bedanya adab sama habit? Sudah waktu dulu, waktu sekitar 2 menit lagi. Adab sama habit. Nah, kalau adab kita lakukan secara khusyuk. Ada niatan di dalam situ. Sementara habit itu ya rutinitas harian aja gitu. Sehingga pada gilirannya adab akan melahirkan peradaban, sementara habit hanya akan melahirkan warisan adat. Jadi satu adat, satu peradaban. Itu aja perbedaannya. Misalnya kalau yang teman-teman sering contohkan adalah tidur. Habitnya orang tidur itu ya tidur aja gitu, rutinitas harian aja. Sementara adabnya orang tidur adalah duduk dulu, baca doa, zikir, bersihkan tempat tidur, bersyukur, muhasabah sebelum tidur, seperti dijelaskan tadi Albar oleh Martin Woji itu selalu melakukan tulisan sebelum tidur. Kurang lebih seperti itu. Jadi adab kita yang menentukan kita di kemudian hari. Sehingga kita harus mempertanyakan, untuk mempertahankan keberkahan Ramadan ini, apa sih kebaikan yang tertambah di bulan Ramadan? Misalnya tadi taruh, bisa kita lanjutkan? Tidak bisa. Kita bisa ganti? Bisa. Kita bisa ganti sholat sunnah lainnya. Apa sih yang kedua? Apa sih keburukan yang telah kita tinggalkan? Bisa bangun subuh. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Gitu. Nah, sehingga Syawal adalah awal bagi kita untuk meneladani Ramadan yang akan kita jumpai 11 bulan ke depannya lagi. Karena bagaimana akhlak kita pada Ramadan, di bulan Ramadan kemarin, membentuk atau secara tidak langsung membuat Ramadan membentuk akhlak kita. Gitu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini adalah perwujudan dari bagaimana kita menyikapi atau mengakhlaki Ramadan kemarin. Sehingga kita bisa berjumpa insya Allah di bulan Ramadan selanjutnya. Amin. Nah, tadi ada pertanyaan dari Bung Fikram bahwa salah satu visi atau alasan mengapa kita memulai sesuatu adalah karena duit. Itu salah satu alasan, karena duit. Nah, pernah Center Fikram juga membahas buku I Love Monday. Saya ingat dia bagi 3 pekerjaan, profesi, panggilan jiwa. Pekerjaan itu motivasinya uang. Profesi motivasinya passion. Panggilan jiwa motivasinya spiritual. Kami tambahkan bahwa dalam satu rutinitas, baik itu pekerjaan karena namanya profesi atau panggilan jiwa, itu minimal ada 5 dampaknya yang harus kita selalu lihat. Nah, ini yang selalu kita bahas di 24 Habits di resensi. Ada tidak visi spiritualnya, yang misalnya pahalanya, ada visi intelektualnya, bertambah pengetahuan kita, ada tidak visi sosialnya, atau yang terakhir ada visi sosial atau ada visi fisikalnya. Kalau tidak ada ya dipikirkan ulang lagi. Nah, kalaupun ada pertanyaan-pertanyaan lain lagi karena waktu kita sudah habis, silakan dipertanyakan di grup kontributor resensi. Cara bergabungnya silakan klik tautan di bio. Terima kasih. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita berjumpa di Ramadan selanjutnya.